Pun kemarin ada dinamika bahwa nyaman ya main ngambil pemain orang itu kan transfer lah, kejut gak bang, gila. Gila bukan transfer nih. Barcelona apa nih? Tapi sedih nih Bang Zuma aja. Sekarang bagus nih. Levelannya sama kayak Atta Halilintar. Oh, Iya sih. Iya ngulik. Iya betul ya. Kita pokoknya buat orang iya gitu ya sih. Arti nama podcastnya? Oh iya. Balik lagi di podcast. Oh iya. Ini podcastnya orang gede nih. Balik lagi emang kita dari mana? Kemarin kan udah episode pertama, ada buka. Ini episode kedua. Kemarin kan ente tak pakai flanel, Ana pakai flanel. Iya. Kan? Ini baju ente apa nih? Tapi Ana pakai Jacob, ente tak pakai Jacob. Dekat sih antara Natib sama Jacob nih. Boleh. Kalau antar tuh mungkin tak boleh bang. Main pakai tangan bang ya. Berarti harus ngambil sana. Oh ngambil sana. Kalau ada rasa sih, sebelah Ana ada orang gede. Wah anjing, ini hari ini keren nih boy. Keren deh hari ini ya. Hari ini keren. Kejebak saya ini, kejebak Ren. Bridgingnya udah kayak ini presenter mahal. Prabu Revolusi. Ente udah kayak tinggal putih nih rambut. Udah kayak coki-coki situ. Coki situ. Coki Sitohang anak. Apa kabar? Tolong jangan diupload, Gita Wirawan lewat nih. Oh iya. Diupload Kulit kurang sih. Iya. Kulit ya kurang. Tapi tak apa. Dah. Jadi siapa di? Ini tak perlu dikenalin lagi. Dah orang gede. Arti? Oh iya betul. Udah pasti tahu orang Kalimantan Barat nih, Pontianak khususnya. Sungkem aja minta ampun, minta maaf. Harus lah itu. Ini kalau dibuatkan kisah nih, netes. Ngapain lu? Grab udah dipesan belum? Nak balik aku. Ngeri Netes, opening. Bang. Openingnya ngeri. Iya, netes. Ini. Ngungui gitu? Hah? Ngungui ya? Ih gila kau. Aku nengok video Iam tuh, arah-arahan kemarin tuh. Gila kayak di Barca Iya di Barca. Di Barca tuh. Bisa nih. Enggak, Barca tuh bila gara-gara tuh bila. Kan udah lama enggak menang. Nah, udah lama enggak menang Barca tuh. Lo lama dah nonton bola nih. Anak kepancing nonton bola, kancil menang nih. Enggak, anak tuh kan agak buncit karena nonton bola. Inilah nih prosesnya. Kayak Barca dia. Barca bang, benar bang. Well juga ya. Salah ngomong nih. Barca. Liverpool di. Liverpool boleh. Liverpool boleh. Dia tergantung yang bayar ya dia. Liverpool, Barca. Dia tahu ngapa topi merah? Liverpool jo. Oh abang Liverpool bang? Enggak sih. Oh enggak, abang enggak. Owen abang kalau Liverpool berarti. Owen. Abang. Enggak. Banyak orang bilang saya Liverpool. Enggak ngefans saya sama Liverpool. Enggak, abang enggak suka benar ya? Cuma anak yang kedua namanya Muhammad Gerrard, anak yang ketiga Mohamed Salah. Cuma enggak tahu ngefans. Udah kan selesai kan? Selesai kan? Iya sih. Oh salah tuh tawan abang. Kau bayangkan susah di bapak-bapak buat nama anak atau pemain bola ke istri. Enggak izin susah terlalu di. ngefans sama Liverpool. Udah pasti itu bang. Udah melekat ada tuh. Biasa-biasa ya. Salah. Hah? Oh iya. Itulah. Oh iya. Tadi yang dibilang. Belum. Tapi tak perlu. Orang nggak tahu. Siapa? Beliau. Ramai datang jo kita. Oh iyalah Jo. Podcast orang gede. Kalau spontan kan kalau kita dengar. Kalau oh iya ya harusnya. Oh gitu ya nanti ya. Karena kan opening kan gitu tuh. Dum. Lah kita kenal kan lo boleh am. Iya. Jadi kita sama ngobrol. Bang, tadi aku tengok di Google ya. Gila tak mau gantian Panggil kau. itu ya. Gila dominan. Ini dominan nih Aries benar nih. Tahu urus ya dia. Anak tahu urus. Habis makan gula banyak kan itu ini. Agak banyak pusing dari balaan ini keluar keringat nah. Bale. Nah, gimana? Coba lempar ke sini lo Apa nah. tadi namanya? Itu anak tadi nengok Google itu. Langsung aja beliau. Masa gitu. Masa itu melompat ke anak jauh. Jadi kita Gimana? Jadi kita udah ngobrol sama Bang Yadi. Bang Yadi. Anda tadi namanya apa? Haryadi Zuriansa. Haryadi Zuriansa. Oh itu internet Google lu. Ada Google bang. Ada bang nama abangmu di Google bang. Wikipedia ada Wikipedia. Anak tahu itu Wikipedia yang mana itu? Bukan nengok ada di Google. Dia. Wikipedia. Bang Yadi. Udah, aku yakin ada Liverpool. Udah jelas kan? Udah dikasih bang. Muhammad Salah, Muhammad Gerrard. Tapi tadi gue Enggak ngefans benar. Cuma Nggak, anak dua laki-laki namanya kayak itu. Muhammad Gerrard, Muhammad Salah. Anakku siapa di kan kau itu? Apa kemarin Juventus kan? Siapa nama anakku? Anak. Luis Ken. Enggak bang, anak UFC. Khalid. Khalid Komagedot. Berarti malam ini kita Bang Yadi, kalau aku sih kan suka futsal tahu lah. Iya, Tahu pastilah. karena
Dari ngefans Kancil bang. Fans Kancil. Dari Kancil masuk liga sampai kemarin runner up, arah-arahan tuh kan. Ganti mic ya? Alah, Jo rusak mic kena daki. Alah, baru gak mau dibangun ganti mic kawan aku. Kena daki. Kena daki rusak, Jo. Ente kayak yang di itu ya, Jo? Ngepik deh, Jo. Tak ada jetian ya bang? Lama. Panjang. Tak ada ketean. Kayak Adi pula bintang tamunya. Ya Mayadi. itu lah ribet. Mayadi jadi nonton kan Adi ganti on. Jangan mau kita kontrol ini. Kemarin runner up berarti prestasi tertinggi lah bang ya Kancil kemarin. Ya, jadi dari awal ya tahun tadi lah prestasi tertingginya Kancil di Liga Pro Futsal Nasional kan. Artinya runner up itu merupakan capaian kita tertinggi lah setelah 7 musim kan. Berapa? 7 musim bang. Iya. 7 musim. Tahun ini 7 ya, tahun ini 7 bang. 7 musim. Pas runner up ini udah ke-7 berarti. Ketujuh. 7. Gila. 7 tahun berarti. Lucky Seven. Iya, benar. Tapi pas ke-8 nanti kita juara. Amin. Karena angka 8 tuh bagus sekali. Ya itu maksudku. Lucky Seven. 8 tuh angka yang tak Tadi mau putus. disambung langsung tuh. Lucky Seven, hoki 8. Betul. Agak mantap ya budak-budak nih nyambut dia. Bagus kan? Benar kan? Iya sih, betul. Biasanya emang ke situs-situs tuh hoki 888. Enggak bukan. Itu siapa ya bang? Kan Iya, iya. Pantas lah kalau judi-judi itu 8 ya. Bet 88. 88. Nah, pula bet 44 tuh ya. Enggak ada. Ada tempat jual air tuh Joel 888. Joel Joel 888. 888. Itu kalau Peng Shui orang Ambon bang bilang. Ada pengsi. Tunggu loh. Tadi ampun nih jangan. Peng Shui-nya orang Ambon. Anak sebenarnya Cina nih. Saya pun baru tahu nggak. Ambonnya ada Peng Shui ya? Saya dari dulu tahu rambut ya. Kalau Peng Shui orang Ambon tuh katanya tuh angka 8 tuh tak putus-putus. Sama gak? Iya. Nah sama. Kira beda Cina sama di Ambon. Nggak, sama dia. Putus-putus bang. Nggak, Memang kira. angka paling bulat tuh. Iya. Itu paling bulat. Tak putus-putus. Ada gak yang peta gini? Jo, tulis apa ada? Belum tuh, itu angka 8-nya belum absolut. Belum dikikis Belum, kata belum, orang belum. tua. Ente kasih pertanyaan ke Bang Edi loh, apa tentang futsal nih? tentang Ente futsal. kan futsal banget nih. Ini bang pertanyaannya nih simpel nih. Ngapa bang abang mau buat Pancil WHW? Dulu Dulu berarti. sekali itu. Apa gagasan? Kenapa? Ya. Ngapa? Ini durasi panjang nggak nih? Panjang. Panjang. Well, santai nih. Well nih. Jadi kalau cerita dulu tuh sebenarnya telajak. Pelajar ya. Telajak nyaman. Jadi memang 2016 tuh kan kita pas pertama kali itu Linus pertama lah tuh. 2016 itu Linus pertama di Kalimantan Barat mengirimkan wakilnya di Linus itu 2016. 2016. Nah, sebenarnya kemarin pikir tuh ya udahlah ikut-ikut lah waktu itu kan. Iseng-isengnya gitu ya. Iseng-iseng ya. Kebetulan ada budak-budak yang bentuk nama timnya Kancil. Ditanya Kancil tuh apa? Filosofi ya bang. Logonya pun agak-agak seram gak dulu tuh kan logonya itu. Playboy tak salah ya, Playboy. Logonya Oh tuh bukan yang sekarang nih bang. bukan. Dulu tuh kan Bukan yang berbentuk logonya kancil agak-agak secara seram. harfiah nih ya. Jadi apa mengadopsi dari logo yang udah tren lah. Karena kenapa kita ubah? Karena kita takut ketika kita udah di posisi kayak gini kan bahaya. Udah gede ya bang ya. Udah gede. Nanti kita kena hak cipta kan. Iya. ada nilai Jadi pada komersial. saat itu kita ikut lah. Dulu memang 2016 tuh lagi apa keren lah. Persaingannya ada dinamika pada saat itu, ada Arsekon, ada The Boom, pokoknya lagi kompetitif lah kemarin. Dan rezekinya kemarin kita Kancil bisa juara final waktu itu lawan Dinamika. Lawan apa? Finalnya tuh. Dinamika kan. Nah, jadi artinya kita mewakili Kalimantan Barat buat mewakili di regionalnya. Regional temu siapa tuh bang? Kebetulan pada saat itu dengan adanya dulu Coy yang paling hafal nama tuh. Bang Dar dulu. Bang Dar itu yang ngurus bisa bawa Pontianak ini jadi tuan rumah regional gitu. Semua Kalimantan tambah Banten tambah Jakarta. Main di Tujuh Pangsuma. tim. Main di Pangsuma. Langsung semua tuh. Dari 7 tim itu rencana diambil 2 untuk masuk ke putaran final pada saat itu.
di Jatinangor. Di Bandung. Jadi dari tujuh tim perwakilan regional masing-masing provinsi diambillah 2 tim. Nah, pada saat itu sebenarnya nggak terpikir gimana-gimana, cuma waktu itu kan lagi tren-trennya tim-tim tuh kalau mau juara tuh bawa paketan Jawa lah. Jadi pada saat itu tuh 2016 tuh kan tren-trennya kalau udah ngambil paketan Jawa lolos tuh, udah gitu. Pasti juara lolos nih. gitu. Maka dulu tim Pontianak nih kalau mau udah juara dalam tangan tuh pasti dia ngambil Jawa. Ngambil Jawa. Jalan pintas. Ambon nggak ada ya, Ambon. Jalan pintas. Ambon nggak ada, Bang. Ambon nggak ada waktu Ambon itu. nggak ada. Jawa aja. Setelah abang Cuma Ente lah Tom. pikiran abang waktu itu ngapa nggak kita balik? Kita manfaatkan pemain-pemain lokal Kalimantan Barat, budak-budak Pontianak, tapi pelatihnya dari Jawa. Punat aja bang, inti itu bang ya. Lama dah kuda ni. Ang inti. Lama dah kuda ni. Kayak ini kan budak-budak nih udah jago, cuma kurang taktikal Sentuhan lah ya. kan. Kita bawa lah yang dari Jawa yang memang mungkin bisa Kompoles ngajarkan gitu. taktikal lah buat budak-budak nih. Siapa saat itu tuh bang, pelatihnya bang? Waktu itu bercari lah. Ada sebut nama Yoga, ada sebut nama Coach Naim, Oh, Coach ada Naim. sebut nama Arifmo, pokoknya. Nah, waktu itu yang agak bagus link itu ada kapten kita, Wahid Setiawan. Pada saat itu dia lah yang berkomunikasi. Abang bilang, abang punya pikiran, ngapa tak budak-budak Pontianak ya, nggak usah pemain Jawa, tapi pelatihnya kita dari luar. Itu kita balik lah. Memang sih pada saat itu abang pikirannya tuh ada agak gimana sih. Pikir nih tetap tergelepok lah pas di Iya. Tengok ni apa ni? Oh, kalah maksudnya. Tak bantai lah. KS gak tuh. Kaltim, Iya. Kalsel, ya kan? Jakarta, Banten. Sepak bola. Udah pasti bagus. mereka berempat Oh, iya, lah iya. berebut jatah nih kan. Kalbar sama Kaltara nih penggembira lah kan. Habis itu nggak ngeremehkan lah. Kalteng pun kata orang ya Masih bisa lah. kita bertiga lah nih rebutan juru kunci kan. Mereka berempat nih lah ngerebutkan 2 posisi 1-2 yang bakal mewakili nasional. Yang pasti go bang ya. Cuma pada saat technical meeting di kantor KONI waktu itu, Provinsi, provinsi. pas ada break lah sambil nunggu federasi ini kan datang, technical meeting itu agak ditunda lah. Dah lah, terdengar lah bang ngomong. Orang ni ngomong bang. Ada orang tim nih, tim dari Banten sama Jakarta nih tiba-tiba dia ngomong kayak gini. Pokoknya nanti nih kita ketemu Kalbar tuh, kita bantai ya banyak-banyak. Jadi nanti kalau misalnya selisih gol, nilai sama, nyaman kita selisih gol lah. Panas sebelah mata. Padan dia punya muka. Padan rupa lo. Padan rupa lo. Padan rupa lo. Belum tahu ditembuni kalbar. Jadi kan abang nih bodoh-bodoh, Belum bang, jangan bang. orang yang cepat terpancing emosi itu orang bodoh-bodoh. Oh iya. Betul. Orang pintar tuh dia mampu nahan emosinya. Oh. Kalau sikit-sikit emosi itu orang bodoh. Oh. Tadi ente emosi tadi. Ada emosi tadi. Tadi emosi Ini dah. filosofi nih. Apa? Filosofi. Tadi perasaan bukan filosofi. Tadi bukan filosofi lah. Filosofi. Filosofi kata gue tadi. Filosofi kau bilang tadi. Filosofi bang, ralat sikit. Belanja lah gue Belajar, filosofi. orang belajar tuh berarti orang tidak bodoh-bodoh kan. Orang mau belajar. Betul, Terus bang, betul. lanjut bang. Jadi Pakai agak, suto. agak marah lah kita nih kan. Udah mulai dah tuh. Apa nih gitu kan. Akhirnya abang benar-benar pada saat itu walaupun dengan abang pikir kalau cuma ngandalkan pemain kancil yang kemarin lolos ke Linus. Tak can kita nih. Kan banyak pemain Arsekon, Dinamika, Debum yang memang tak lolos dia. Tapi Tapi kan well. ternyata Tapi bagus. kan regulasinya pada saat itu Boleh. yang mau main di putaran regional boleh kok asal dia belum main Liga Pro. di Liga Pro atau belum pernah main di lintas regional lah. Akhirnya pada saat itu abang ngubungi Pak Mol, Arsekon, ngubungi Bang Santo Debum, ngubungi siapa Dinamika itu Pak Pur. Habis itu almarhum Ucu Gapikan. Gitu. Bahwa ada beberapa pemain-pemain yang di luar dari kancil nih. Abang pikir, yuklah kita gabung di kancil. Udah nggak usah lagi lah pakai ego-ego Dinamika, Arsekon apa segala macam. Yuk kita main gabung di kancil.
sekarang kita bawa Kalimantan Barat nih. Masa dia bilang Kalimantan Barat kita Nak bantai. kita ambil banyak-banyak. Akhirnya abang ambil beberapa pemain Arsekon, beberapa pemain The Boom, Dinamik. untuk dinamika segala macam, untuk masuklah di dalam tim. Jadi dream teamnya lah. Ya walaupun kemarin ada dinamika bahwa nyaman ya main ngambil pemain orang itu kan transfer lah, kejut gak abang gila. Gila bukan transfer nih. Barcelona apa nih? Liverpool kau nih. Ngeri gak kan? Ngeri gak? Pemain abang pikir pemain kancil ini belum gak ada kontrak nih. Pemain-pemain tim-tim lain masa pakai transfer ada kontraknya kan? Tapi itu bagian dari dinamika. Yang kita lalui akhirnya dengan semangat Kalimantan Barat. Nggak ada masalah, owner tuh kayak Pak Mul ngelepaskan pemainnya. Collab lah tadi Bang. Sampai yang bagus-bagus tadi tuh dari tim-tim yang tak lolos tuh, yang kita kalahkan di semifinal final, gabunglah nanti di Kancil nih. Kita bawa pelatih luar. Karena pada saat final Linus, kita masih pakai Kocoy Darmawan waktu itu. Kocoy Darmawan. Pakai nama Coy Darmawan. Coy. Tidak ada Coy-nya. Tak ada Memang agak Coy, rasi Bang Coy. kan. Kalau ada Coy-nya itu agak rasi. Jadi pada saat itu masih Coy lah yang melatih Linus. Akhirnya pada saat di putaran regional kita bawa pilihan kita pada saat itu ada beberapa. Akhirnya pilihnya ke Coach Naim. Sedikit banyak Coach Naim memang benar-benar pionir lah buat Kalbar. Nak bantai gak tuh Bang? awal Kalbar. Tada. Ya. Malah kita tak terkalahkan Di grup. di grup seri lawan Kaltim, sisanya rata semua. Wah, ini ada syukuri rata. Kinca udah. Belum tadi tuh. Belum aja. Kijang budak pas itu bang muncul. Belum. Tapi dalam pas awal-awal abang ngerintis Kancil tuh abang terbayang nggak bisa sampai ke 7 tahun nih bang? Sampai sebesar ini Runner up kayak sekarang. sekarang. Dulu sih bayangan abang tinggi sekali. Tinggi. Sejuta kembab sakit upa. Tinggi. Kenapa nih kan? Kalau udah lulus nasional nih, berapa banyak pengusaha Kalimantan Barat nih? Bantu nih ya. Ini kan bukan bawa nama abang nih, bawa Kalimantan Barat nih. Bang Kalbar udah pasti. Yang besar-besar Wali pasti Kota lah ya. Pontianak Pak Sutarmiji udah Saat pasti. itu ya. Kan? Gubernur belum kenal lah. Iya. Pikir kan pada saat itu masih agak prosesi lah kan. Ya. Nah, ya bisa lah. Pak Cornelis pada saat itu mungkin bisa lah. Lewat jalur Kucing-kucing Bispoa, banyak. segala macam. Pokoknya Ketua PSSI Pak Adang Gunawan mungkin bisa. bisa bantu pada saat itu. Dulu lah. Tahun berapa tuh masih Wah, percaya itu bang? 2015. Masih percaya ya. Percaya dulu tuh, sangat Masih. percaya bahwa untuk dapatkan sponsor, untuk dapatkan dana, untuk dapatkan privilege lah gitu, fasilitas ya. dan privilege segala macam gampang. Itu nasional nih. Iya. Bawa nama Masuk TV. Kalimantan Barat. Masuk TV nasional. Dapat. Satu-satunya tim beregu yang ada di Kalimantan Barat yang bisa lolos sampai TV nasional baru. Betul. Beda lah dulu waktu itu kan. Di kasta Tertinggi. Gak apalah kita bawa sampai nasional, begitu lolos nasional, dah tak pakai modal soang lagi. Mimpinya tuh. Dalam bayangannya nih. Ini baru mimpi nih Bang. Tadi tak dengar dari tadi. Orang tadi bangun. Ini mimpi nih abang bangun tadi ini mimpi. Mimpi. Kau minum loh. Minum dulu Bang. Bilang bagus kau tuh. Kita minumnya di mana nih? Di Natib nih. Masih collab nih Bang sama Dan Zuzman. Betul-betul lah ngomong dulu. Bang Karni tahan dulu. Bang Karni. Bang Karni tahan dulu. Kita minum sejenak. Oh, tadi tuh yang abang cerita panjang-panjang tuh. Ini Koni, ini abang Masih mimpi. Masih mimpi. Mikir kan. Oh. Dari pengusaha-pengusaha di Kalbar dapat. Ah. Dari Koni Kalbar dapat. Bang Kalbar, Bang Daerah apa lagi. Dari Wali Kota Pontianak dapat. Dari Gubernur Kalimantan Barat dapat. Ya yuk lah cerita ini Bang ya. Wih. Kok cuma 1-2 M kecil. Dah. Mereka patungan 100 juta ya 10 orang. Lanap dah semua tuh kan. Lanap ada. Rupanya. Rupanya. Rupa apa? Lupa kan. Tak jerembau. Kasih dulu. Enak. Rupa sama ya Bang ya? Tapi di cerita abang sepanjang tadi tuh, aku tuh dulu sebelum sekarang ya mikir tuh, Kancil tuh kepanjangan singkatan dari kawan dari kecil, bukan ya? Bukan, kumpulan anak kecil. Oh,
kumpulan anak kecil kancil bang. Anak kira kisah-kisah karena BBK tuh BBK tuh udah kalbar. Budak-budak kalbar. Oh, anak kira bang, ini maaf nih ya. Aku minta maaf. Anak kira BBK tuh itulah yang punya yang perusahaan yang ngasih dana. Oh, Tak ada. BBK BBK. tuh artinya budak-budak kalbar. Budak-budak kalbar. Cuma memang filosofi kancil tuh apa di? anak kira lompat-lompat tuh. Jadi tuh kancil BBK tuh Jago artinya lincah gitu. kumpulan anak-anak kecil budak-budak kalbar. Filosofinya itu ya. Filosofinya Ah terus bang yang sedih tadi itu bang. Kita bang, kita bisa bangun air mata nih bang. Mata yang sedih tuh pasti bermain lancar nih, bermain. nih, lancar ternyata nih. ada gitu Pak. Ada ya? Ada lah istilahnya, tapi ya lama gitu Pak. Udah saya ekspektasi lah, ya. Berarti yang baru-baru viral kisah sepatu roda nih, kancil dah awal dulu dah 2017 dah Jauh gede dah. dah, jauh dah. Allahu Akbar. Apa nak dibanggain Dari- kota ni? Tahan emosi. Kau marah sama siapa? Emosi. Ingat. Karena Bang Edi, kalau orang emosi orang bodoh. itu Boleh dia. emosi. Itu dia. Tuh, masuk nih. Ajar. Emosi. Ajar. Kaki. Wih, ngasih nih. Rupa. Itu benar. Lu masih membangun mimpi. Ya Allah. Pede ya. Dream lu ini. Dream lu Bang ya. Jadi kita try lah 1 tahun tuh kan. Dah terlanjur. Nah. Lumayan lah pada saat itu kita agak sedikit memberikan kejutan lah. Kita di peringkat 3 grup, di mana kita pas pembukaan bisa ngelawan Famos yang pada saat itu ya? dominasi luar biasa. Ya, ya. Ada pemain yang terkenal lah istilahnya. Kita bisa menang di putaran Di pertandingan kandang pertama. dia bang ya, nggak salah ya. Di Surabaya waktu itu. Surabaya. Surabaya kita menang, akhirnya kita finish di peringkat ketiga. 3 ya. Peringkat ketiga. Dan di 2018 udahlah. Kita Di 2018 masih tuh dengan Masih? coba Gi. coba lagi. Cuma pada saat itu kita dapat kesempatan jadi tuan rumah. Oh itu di tahun pertama tahun kedua dia. Tahun kedua dulu langsung ikut Di tuan rumah ya. Sis Pangsuma nih di 2018 nih bang. Tahun kedua. Di Sispang Suma mana ada Barca di Alah, Barca di di susah. AC udah banyak. Iya enggak. Astagfirullahaladzim. Banyak. AC udah Kau tengoklah sekarang sana udah Bagus ya banyak. Will ya. Banyak AC-nya. AC berdiri tuh. Ada berapa tuh? Di. Kau ingat dulu nonton EGP di Kalau Ah, mau sana tuh EGP. Pakai semua tuh EGP. Futsal apa Justisia kan gitu. kemudian baru. EGP gitu kan. Kawan Nana tuh bang, ini bukan muji daripada abang. Kawan Nana tuh sampai kancil main ini sampai cari-cari link loh bang sekarang bang. Saking ada Euforia. pride. Ada kenuan Ada kebanggaannya. Ada keanuan gitu. Tapi kok dia nyari link di? Kan mudah sekarang dah. Nggak dulu ini link turun. Sekarang tak TV PL lagi aku tahu dah. Apa biar nonton tuh di TV Di TPPR. Streaming. Nah kalau dia nonton Rupa- kan di TPPR. Rupa bang Jadi nih levelannya sampai apa Halilintar. Iya sih. Iya ngulik. Iya betul ya. Abang boleh nih bang, lawan lagi Raffi Ahmad. Memang orang gede nih Jo, gila. Kan main nih, gila banggaan nih bang. Kok mama anak masih hidup, suka mana nih. Nah. Tersadarkan aku baru. Tapi Gila. Jadi, ini Oji Mini Jacob masih main sama Halilintar, anak main nggak kip bola. Futsal di. Iya, futsal. itu ya. Gila, memang tapi tak berangkat bang. Anak baca tim futsal Kalimantan tuh. Itu Prapon. panjang cerita. Aduh, ada sedihnya tuh. Jadi udah saya belum tadi. Itu kita sedih aja dong, lanjut bang. Terus, bang. Jadi Lompat aja gila. sedihnya tiap tahun sedih dah lah. Coba Gi 2018. Akhirnya untuk pada saat itu masih ada lah beberapa kayak siapa yang sebutkan ada Pak Mul, ada Bang Santo. Artinya mereka tetap support Konsisten lah, support ya. Ya udahlah. Pada saat itu kami bertiga urunan dengan berharap ada support lah. Alhamdulillah sebenarnya ada support dari Bang Kalbar walaupun enggak terlalu gimana bisa nutupi operasional itu. Untuk jalankan kita coba lagi terbengkas lagi. Sempat di titik frustasi dah bang. Udah. Bang, sebenarnya kan kalau kita pikir ya jadi punya klub futsal atau klub bola ini kan antara dua ya nih bang. Kalau misalnya abang memang gila bola atau gila futsal
Atau abang orang kaya? Abang posisinya di yang mana Jadi nih, Bang? tuh dibilang kaya belum sampai pula di perkataan itu. Pengen sih, cuma belum sampai di perkataan itu tuh. Dibilang gila, Iya. enggak kan? Iya. Masih Iya lah tuh bang. masih waras lah. Gila. Nggak, maksudnya memang well dah memang untuk itu tuh. Enggak maksud Gila ke Well? well tuh. Apa namanya? Well penggunaan kata well tuh gimana? Tapi mungkin yang menyemangati abang sampai hari ini tuh di momen-momen kemenangannya tuh itu mungkin yang nggak terbayarkan mungkin ya sama uang, materi segala macam itu. Karena kita yang nonton dari rumah ya tuh Terasa gitu ya. ngelihat menang gitu tuh apalagi abang CEO lah ya Apalagi kita bahasanya kan sekarang secaranya misalnya Pontianak ini enggak ada tim yang Olahraga bergu yang olahraga gitu ya. yang memang benar-benar jadi unggulan gitu Bang. Maksudnya secara misalnya kok kita tahu dulu bola misalnya kayak Malang tuh kan kita udah tahu Arema. Surabaya bonek. Persipon. Meskipun kan kita kan sekarang agak-agak naik turun lah ya Bang maksudnya. Nggak kayak yang Apa nih naiknya? Turun. Itu udah aku tunggu dari tadi itu. Dan mainnya ya. Kalau kancilnya orang anak ya. Udah bisa kawan ada nih. Nah, kawan ada. orang apa? Orang anak. Gila lu well ya bang ya. Jadi sih dibilang kata kaya enggak sampai ke sana qualified kayanya gitu. Terus dibilang gila belum pula sih. Masih agak-agak lah. Cuma paling perkataan yang pas tuh bodoh-bodoh tadi. Alah. Bodoh. Itu agak-agak tuh. Jadi memang pas rasa sedikit sebenarnya tuh rasa frustasi kepada kita ini tak punya kebanggaan. Jatuhnya pada tahun ketiga kenapa abang pengen coba lagi, kan dulunya lahir di Siantan tuh Teluk Betong 3. Emang harus Siantan ya? Siantan. Teluk Betong 3 tuh. Jadi pada saat umur abang pada saat SD pindahlah ke Surabaya. SD SMP kebetulan di Surabaya. Bonek. Pada saat itu abang di komplek dulu tuh itu memang benar-benar ada apa basis masanya bonek pada saat itu. Jadi kecilnya di Surabaya belajar bahasa kecil pun bahasanya Surabaya. Ya Jawa bisa lah ngomong. Bisa ya. Jadi Jawa besarnya di lah situ. Pada saat itu abang dari SD sampai SMP tuh selama 7-8 tahun di sana nonton bola. Jadi, nonton Persebaya pas zaman mereka lagi bagus-bagus. Stone Nawawi. Anang Ma'ruf, Stone Nawawi, Haji Santoso, Jackson Yes, Tiago. 90-an ya. Lagi seleksi gue ya. Jadi memang benar-benar punya gitu. Ada pride. Perasaan balik SMP kasih ke balik ke sini ngelihat ada itu hampa benar. Nggak ada arak-arakan kayak Adi bilang tuh Bang. Artinya enggak ada kayak di Perpul dulu ya. Enggak ada kabar ada. Nah, pas pula dulu memang udahlah di gang tuh di komplek waktu Surabaya tuh kan memang dia memang basis masanya bonek pada saat itu. Jadi ada tetangga tuh setiap main di Tambak Sari itu selalu bawa kita. Jadi ada Rame-rame lah Bang nonton. Widodo tuh selalu bawa Anak-anak saya komplek lah tuh. nonton ke Tambak Sari dengan Yuk nonton bola yuk. Ini bang. Ini arek iki arek Ambon apa? Yuk nonton bola yuk. Bal-balan. Bal-balan yuk. Wah. Semangatnya Ada jancuk. Jadi itu ceritanya. Maka pada saat itu di tahun ketiga kita berpikir karena mikir nih kan kita di Kalimantan Barat, Pontianak kayak nggak ada kebanggaan gitu, nggak ada role model lah buat. Jadi akhirnya kita coba di tahun ketiga, di tahun 2019 itu kita coba segala macam, ketemu lagi dengan Pak Mul, dan akhirnya ceritanya hampir sama lah. Dan di tahun 2019 itu setelah kita 2 tahun berturut-turut peringkat 3, kita pada saat itu hampir degradasi tuh pada saat itu tahun ketiga. Dropnya nih Karena gol Sahrel lah sampai dia buka baju kita selamat dari degradasi 2019. dan kita masih ada di sini. Di match terakhir ya Bang ya? Cuma pas tendangan Sahrel tuh ini emang selamat dari degradasi ini. Cuma tak tahu kan tahun depan bisa ikut ke tanah. Ada problematik baru. Masalah baru. Iya. Betul Karena ekspektasi kita bahwa
gampang untuk cari sponsor apa segala macam tuh Ternyata enggak ya. ternyata enggak. Udah hilang dah. Ya. Itu nama istilahnya Jadi, patarang dah. Ada 7-8 tahun terakhir abang ngurus bola. Ada sesuatu yang abang pengen lihat di sepak bola sebenarnya. Nah, bisanya Kancil sampai ada di runner up ini, ada satu sosok yang buat abang berpikir apa ya? Jadi sekarang ini lebih yakin lagi dalam arti kata agak kita butuh ramai orang sebenarnya. Tapi kita butuh 1-2 orang Tapi serius. yang punya Gairah. komitmen. Dan tagline Kancil kan pada saat itu kan kita udah mancing dari 2017 tuh bahwa tagline kita tuh selain Kinca Budak Bakti. berarti ada tagline bakti kami untuk Kalbar. Benar-benar 3 tahun berbakti terus. Bakti betul bang. Kerja bakti dah tu. Kerja bakti dah dia. Yang besok-besok bakti. tuh, kalau ada tagline tuh harus agak kita pikirkan kan. Doa soalnya ya. Betul. Ada kat tu. Ya. Kalau kemarin tuh tagline-nya tuh kita ubah sedikit. Apa tuh bang? Bisnis kami untuk Kalbar. Jadi besok-besok ini pelajaran bahwa tagline itu kau pikirkan benar-benar. Doa ada, nama adalah doa ya. Nama lah doa. Jadi orang tu tak bisa disentil ternyata. Ya, Jadi benar bakti tu kalau bakti 3 tahun. Ada agak. Ada agak nih orang ni. Ini kan bakti kau nih katanya. Kau dapat bakti. Bakti ya. Bakti kau bukan bakti aku. Benar. Siapa suruh kau nak berbakti? Kan kita ngerasa kita nih lahir di Kalimantan Barat, lahir di Pontianak. Adalah rasa itu tuh. Ya. Ada gak cari rezeki di sini, dapat gak rezeki dari air sungai Kapuas segala macam. Inilah bentuk kita kan untuk sumbangsi kita buat Kalimantan Barat, Pontianak. Terutama kita memang suka bola, ngefans dan mau bangun sepak bolanya sebenarnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir futsal ini cuma loncatan lah untuk bangun sepak bola Kalbarnya kan. Bagaimanapun mimpinya adalah buat Persipon setidaknya beda sikit lah sama Persebaya kan. Tak boleh lebih ya? Suatu saat nanti beda sikit. Ada sedikit. Ada sempat buatkan lagunya bang untuk itu bang. Udah. Untuk Persipon. Oh iya, Anak Langkah Peristiwa. Langkah Peristiwa. Begitu anak buatkan lagunya kan. Turun 3-3. Langsung Panduk lah nanti. Oh berarti aku udah tahu masalah Persipon. Gara-gara pensil lagu kau kali. Berarti Nah ini abang ini jujur sedikit banyak dalam 7-8 tahun terakhir nih lagi menganalisa apa yang membuat Persipon sepak bola Kota Pontianak Kalimantan Barat nih ada sampai di fase yang kau bilang turun terus. Apa gitu. di bawah garis lah. Oke, kita catat satu tadi. Lagu. Tapi kan mungkin itu belum tentu. Kita coba analisa. Tapi kayaknya iya bang. Tapi berarti udah hilang dah kemungkinan kau bikin lagu buat Kancil lu dah. Dah kajil. Kemarin elang tuh aku buat tuh. Kalau ada kepikiran kau mau buat lagu yang kecil, udah ada. Pak Muda dah buat. Pak Muda. Kawan anak tuh bang, kawan anak curhat tuh. Nah itu. Anak curhat agak sawan Itu gitu lah kan. Takut gini kan. Aku Ini buatkan gara-gara lagu langsung gitu. Jam nanti di- Kebetulan Pak Muda dan Udah biar ke Pak Muda ya naik deh bang. Gitu anak nyut gitu. Ente buatkan lagu buat konten ini ya, kompetitor Kancil ya. Beda gini. Gila, well Nah di juga. tahun keempat itu benar-benar tahun yang krusial lah buat Kancil, di mana kawan-kawan pun sebenarnya kayak Pak Mul, Bang Santo dalam kondisi yang memang udah tak ada lagi lah, udah ndak apa namanya, udah ndak buntu juga, Udah mikir ya. apa. Patarang lah bang ya. Nah, pas kebetulan pada saat itu di 2019, nah abang ketemulah sama ya itulah kadang-kadang hikmahnya nyalek tuh ada kayak hikmah. Pada saat Sabang 2019 tuh apa diajak beliau Calonan. gabung di partai yang tagline-nya karya kekaryaan. Oh, tawannya Ketemulah tuh. sama beliau. Akhirnya saya datang lah ke beliau dan saya anggap ini terakhir lah. Kalau nggak ada, berarti nggak ada yang Last bisa dance. diharapkan. Abis dah. Jadi bagi abang, beliau itu seorang abang, mentor, dan kalau abang pribadi, dia role model
anak-anak muda Kalbar kalau abang. Bang Maman Abdurrahman pada saat itu dia baru 8 bulan lah menjabat DPR RI. Di fase itu abang ketemu di Jakarta, abang ngobrol sama dia, abang cerita ada tim sepak bola bang. Agak gambling juga sebenarnya abang agak beliau nih kan. Karena yang abang tahu dia hobinya basket sama biliar. Kau datang bawa bola. Sama sih bola. Ya agak berat nih kayaknya nih. Biasa kalau ada basket nih jarang bertemu. Iya. Ada. Kalau bola biliar ada bola 8, angka 8, bola 8 itu. Warna apa nih? Hah? Warna apa? Warna apa? Kuning. Hitam. Anak kan tak pandai main biliar. Banyak. Nah, tahu. Nah titik baliknya Kancil tuh pada saat abang ketemu Bang Maman Abdurrahman. Respon awalnya, abang? Abang cerita, bang ada tim dari Pontianak, Kalimantan Barat. Udah 3 tahun main di Liga. Dengan ekspektasi kita ini bakalan banyak support lah di daerah. Ya tapi selama ini kita tidak menafikan bahwa ada support bang dari Bang Kalbar selama ini. Tapi memang tidak bisa mengcover untuk operasional kita selama 1 musim. Saya kira-kira nih bang, bisa ndak abang bantu untuk jalan keluar lah buat tim ini, karena rencananya kemungkinan tim ini bakalan Degradasi. nggak ada kesempatan lah Nggak buat ada buat itu, karena pikir kita mau cari dari mana lah Crowdfundingnya di mana gitu. untuk istilahnya nutupin Operasional dalam 1 musim kan. Berarti salah lah orang mikir bang, oh enak nih kok ada tim bisnis sejalan gitu ya. Jual jersey, jual apa gitu. Tak nutup bang ya berangkat gitu, berapa lah? Belum, itu ndak nutup. Karena sebenarnya sih kalau memang dikelola dengan baik dan benar dan kultur Kalimantan Barat dan Mungkin akan Pontianak bisa ya, Bang, ya. gitu ya. Surabaya, Jakarta dan Bandung Mungkin akan bisa. Tapi Jadi belum lah sebenarnya ya, sih belum kan pada saat Bukan itu. enggak bisa. Kan nggak bisa. Dan Belum terbiasa juga. karena selama 3 tahun ternyata kita coba ya enggak juga. Kita bahkan makanya abang bilang dalam 7-8 tahun terakhir ini abang lagi melihat apa sih kelemahan sepak bola Pontianak, sepak bola Kalimantan Barat nih. Di mana? Apakah selama ini kata orang manajemennya, apakah selama ini kata orang pemain-pemainnya, apa pengurus-pengurusnya, sampai sekarang kita pun tak tahu kira-kira apa. Yang pasti yang udah abang jalani memang benar-benar tak ada support yang benar-benar gimana lah istilahnya. Dukungan tak ada. Nah, Bang Maman Abdurrahman pada saat itu sambil main biliar tiba-tiba apa kendalanya begini. Ya udah, aku kau lanjut, aku bantu, kau urus sebagai CEO-nya, aku sebagai komisaris utamanya, deal pada saat itu. Itu bangun pelan-pelan Kancil nih, aku yakin suatu saat Kancil nih bakalan benar-benar bisa jadi kebanggaan budak Pontianak dan Kalimantan Barat. Itu Bang Maman Abdurrahman, maka sampai saat ini saya berpikir nggak banyak role model yang bisa kita jadikan contoh buat Dan itu terbukti lah ya di musim ini. Dan dia bilang sama abang, dan itu dia bisa buktikan omongannya, kalau aku udah masuk, aku orang yang tak mau jadi pecundang, aku tak mau jadi orang yang kalahan. Bagaimanapun kita harus jadi pemenang. Ya. Lagu Pak Bude nih. Seram juga. Tak masa jadi pecundang. Seorang pemenang. Betul. Oh iya. Dan saya selalu ingat kata-kata Bang Maman tuh, bahwa kalah dan menang tuh enggak ada kata beliau tuh. Nggak ada istilah itu. Yang ada keyakinan kita untuk menang. Ya betul, setuju saya ini. Bang Maman tuh saya tengok dulu di TV One sering. Kira di BBL. Anak siapa abang ini? Lupa sering tak lama-lama banyak di Kalbar kan? Berarti kalau Bang Edi sama kayak Atta Halilintar, aku sama kayak Bang Maman lah. Sama-sama di TV One. Iya. Kawan anak masuk TV One kawan. Iya. Betul. Tommy mana? TV One bang. Ada yang dulu set up di Kompas sih. Tapi Bang, iya Kancil dengan prestasinya lah ya, dan kita harus terima kasih lah sama Bang Maman dan seluruh jajarannya lah.
Tapi nih dari tadi saya dengar nih, abang kan kayaknya pencerita yang baik nih. Bisa Tellingnya. storytellingnya tuh oke gitu, runut, diksinya pas, segala macam. Ada apa bang? Ngapa Nah, gitu ya? maksudku Backgroundnya gitu. kan enggak semua orang nih Ah. Adia yang ngaku-ngaku vokalis public figure yang ngomong kayak gini kan Susah menurutku gitu. enggak sebebelit lah segala macam. Nah, maksud saya tuh apa nih pendidikannya apa ekskul kayak- apa ke nah, gitu ya? mungkin di kampus BEM ke Oh, atau iya. apa ke atau apa kayak gitu. Atau abang ditatar di Surabaya tadi itu. Atau apa ketemu sama cacuk-cacuk gitu. Karena itu berangkat anak Surabaya ini. Mungkin itu bisa jadi ya. Artinya pada saat SD SMP abang di Surabaya itu ngebentuk lah hobi kebentuk pada saat di Surabaya. Karena di lingkungan bonek garis keras pada saat itu lingkungan abang sehingga ngefans sama Persebaya sampai saat ini. Terus suka musik gara-gara lihat Dewa 19 segala macam dan akhirnya pada saat album Kirana Dewa 19 muncul, anak-anak Surabaya tuh jadi nak nak ngeband lah. Nah akhirnya di SMP itu ya mulai coba nak ngeband Apa nih lah. abang megang alat ke nyanyi ke atau apa nih? Dulu tuh sebenarnya nak megang alat tuh kan, megang drum Atau kan. main bass kayak Ilham. Tapi lupa. Itu ya kan, kita cocok dengan ini. Memang tak ada bakat. Tiba-tiba akhirnya Beatbox, oh enggak. Enggak. iya. Jadi pada saat itu sebenarnya pas main drum, Oh, main drum. abang gabung lah sama budak tuh kan. Abang tuh sebenarnya awal main drum. Namun kita baru belajar apa-apa lah kan. Jadi pas ada di masanya kita lagi ngantri studio tuh di Surabaya. Kawan gak sama-sama SMP kan. Dia pun latihan gak, personilnya udah lengkap. Vokalisnya tak ada. Pasal itu. Nah, kan dia dulu nih. Band abang nih masih habis dia main rental tuh, rental. Udahlah, kesian gak kan? Tiba-tiba pas waktu itu tahu gak lagunya kan? Biar dia latihannya tak nebak-nebak, ada yang nyanyi. Udah lah, abang nyanyi lah waktu itu. Oh, vokalis. Bantu. Akhirnya tiba-tiba dia bilang, udahlah, festival nanti kau jadi vokalis ada dia. Apa kalau bahasa Surabayanya apa tuh bang? Cok, Nuan ya? Bukan. Bukan. Itu sih. Bukan. Malu yang baru balik Jadi lagi. bahasa itu, loh, Suaramu apa yo? Nah, aku jadi ingin gitu pasti kan? jadi itu dulu kan abang di sana sih dipanggil Har, bukan dipanggil Yadi sih. Jadi Har. Udah apa sih Jawanya tuh? Wes, Har. Dapat gak jawabannya? Kalau Yadi Melayu ya. Yadi Melayu. Oh, Yadi Melayu bang. Oh, di sana pas. Yadi itu memang agak susah. Apa lidah mereka kalau Yadi susah. Jadi Har. Agak nekan dia. Di. Har. Yuk. Apa sampean melu aku aja gitu kan. Oh, enak ya? Nah, akhirnya kita ikut lah. Jadi ya hobi lah jadinya. Suka. Nah pas balik ke Pontianak. SMA-nya ya ikut lah cari kawan-kawan band. Sampailah kuliahnya. Jadi memang selain hobi bola ya akhirnya itulah ngeband segala macam. Betul lah di. Berarti kau sama kayak Bang Yadi frontman, sama-sama frontman. suka ngomong depan nih. Pas duduk sebelahan tuh. Apa yo? Apa? Nggak, tapi Bang Yadi nih kecil di Surabaya kan. Sampai besar kan di Surabaya kan. Sampai SMA kan. Ada budak. Barulah 6 bulan di Jogja. Nah, tunggu loh. Bang Yadi lama ngomong masih Melayu. Melayu lepo-lepo. Iya. Balik-balik di lepo-lepo Melayu masih kan. Iya. Ada budak. 6 bulan baru jejak makan gudeg tuh. Balik-balik dia. Jadi macam mana kak? Mungkin dia ketemu kultur bagus aja. Kita kesana dulu ya mas. Tak sana dulu ya mas. Ya Allah, baru 6 bulan mah. Ini 6 bulan nih. Tinggal Surabaya, cacuk. Balik cinta, besar kan lagi. Pulangan. Tonton bayaran. Bagus sih dia hari ini. Hari ini dia oke sih. Hari ini dia oke sih, tidak tahu aku. Dominan kok oke lah hari ini. Dia oke sih. Jadi kayak dia seorang ya kan maksudnya. Cuma dengar bisik-bisik katanya abang pun ada apa namanya? Penyiar. Jadi penyiar gak nih katanya. Oh, jadi dulu kan kada kita hobi musik lah. Jadi pas agak nyambung lah kan. Jadi penyiar radio dengan hobi musik tuh kan nyambung lah. Paling enggak bisa Tahu ngopi lagu baru sambil lah. siaran bisa ngopi lagu gitu kan. Iya. Jadi memang pada saat itu 2003 Bang siaran di Radio Populari dulu
sama Didit, sama Dian, Dian Setponi. Oh, sama dia. Oh, Bang Dian. Jadi dulu tuh, maka besok-besok tuh kalau misalnya kita berjalan tuh sama Dian, jangan. Oh, Bang. Dia di depan dulu, kita belakang. Atau kalau mau kau depan dulu, baru dia belakang. Kalau enggak dia nggak nengok kau, dia tetap nengok Dian dia. Dudi kau. Kenapa angkat dulu Bang ya? Awal si muda itu sebenarnya nengok kau agak suka. Manis-manis Ambon abang ini kan. Begitu kau jalan dengan Dian, pahit abang ini kata dia. Ini si manis-manis lepas ubi nih kata. Jadi itu salah satu trik tuh, salah satu trik tuh, kok misalnya kau duduk dengan Bang Dian Setponi, jangan lari dulu, zaman dulu, biarkan dia jalan dulu, atau kalau bisa dia dulu kau dulu, biar begitu cewek tuh nengok kau, dia langsung. Pacar saya Tapi dulu. begitu kau begandeng, Dudi. Pacar saya bilang dulu Bang, Bang Dian itu Bang, Setponi, kan? mukanya baby face katanya. Wih. Ngaku tua tapi saya. Siapa sama vokalis dia? Siapa, Babyface siapa? Bang Dian tuh. Oh, kira. Paling nengok-nengok muka Bang Dian Setponi ini baby face nya. Kok aku? Nah, tua. Cewek saya seorang Bang, ya Allah. Sakit hati kan. Iya, sampai dulu tuh ada nama BDFC. Apa tuh Bang? Apa tuh, Bang? Bang Dian Fans Club. Ya. Emang well dari dulu dah ya. Well ya. Kau kalau punya fans kau kasih nama apa? Lewir fans club. LFC. LFC. Karena Liverpool. Bang, apa namanya? Berarti abang kan 2003 baca-baca kan surat lah Bang? Ya dulu kan, dulu sih di Polare lah sama Kartu-kartu Didit, di Polare, Bang. sama Dian kan. Jadi dulu mentor abang tuh Didit lah yang ngajarkan. Habis almarhum Bang Indra. Jadi tuh lumayan lah dari 2003 sampai dan habis kuliah kan. Ya, siarannya banyak lah. Kalau dulu yang baca-baca, tidak ada sih baca-baca surat. Itu kartu Dulu tuh apa ya? jukebox lah, jukebox itu dari jam 12 sampai jam 3 tuh. Itu request tuh. Request salam-salam jukebox. Komsel lah Kadang Bang. siaran malam. TBK, teh botol ada itu Bang ya? TKB. TKB kan? Siaran malam tuh di Polare by Night siaran malam, kadang sore sama Mbak Sisi istri Bang Dwi tuh. Wah, itu salah satu mentor abang enggak dulu. Sisi Ristia tuh mentor abang dulu pada saat siaran kan. Habis itu Didit. Ya yang paling influen benar bagi abang tuh almarhum lah Bang Indra. Kebetulan pas ada acara tuh setiap malam minggu tuh itu keren sekali tuh. Di Polare itu enggak tahu sekarang masih ada ya. Dulu ada tuh Bang Rhythm of the Night. Rhythm of the Night. Live ke? Live Rhythm of the Night itu malam minggu dari jam 10 sampai jam 1 tuh. Cuma waktu itu kan karena setiap malam minggu ada ngisi ngeband, biasa abang tuh agak-agak telat lah, biasa setengah 11, jam 11 datang. Jam 10 sampai jam 11 tuh biasa almarhum lo tuh sama almarhum enggak Bang Pautak, Nenggolan sama si Bang Nopel waktu itu. Kami bertiga waktu itu siaran. Kadang juga ada Didit juga, kadang ada Dian, ganti-gantian lah sesuai jadwal. Nah, di situ lah banyak cerita-cerita real itu di Rhythm of the Night tuh lah. Belajar hidup Jawa tuh di Rhythm of the Night gitu. Ya, jadi banyak cerita-cerita yang sebenarnya nggak gitu-gitu amat gitu, Bang. Salah satu contoh lah, ibaratnya ya kan di situ kan tempat orang curhat lah. Itu kalau sekarang nih orang curhat masuk TV One. Iya. Nah, berbayar. Dari 2003. Iya, betul. Dari 2003 hampir mau selesai kuliah tuh. Banyak setiap yang malam curhat. minggu tuh. Apa coba? Acara curhat. Lima orang curhat ya. Acara curhat sama almarhum tuh. Cuma Jadi aku acara ini sama dia aku pegang dari 2003 tuh sampai abang nggak mau selesai tuh ada 3-4 tahun lah kan siaran tuh. Banyak cerita sebenarnya. Berarti Tom ini cloningan Bang Yadi. Oh pernah dulu orang curhat tepuk tangan. Orang curhat apa lah? Dia pembantu di sana rumah dekat IAIN Aku masih jadi penyiar nih. Kan? Program sama Bang RTN. Dia bilang, saya ini suka Bang katanya sama supir di rumah sebelah. Iya. Jadi gimana lah Kak? Cuma saya enggak berani kata dia. Jadi kalau ketemu, kadang kalau dia nyuci mobil lah saya berperak nyapu. Inilah dia TV Iya kayak gitu boy. Ada. Sesuatu Bang. Kalau 2003 sampai itu banyak cerita dari yang lucu sampai yang sedih. Artinya baru 2023 lah baru ada yang bisa cepat Panas masuk kuping. TV. Wah, 20 tahun Bang nunggu Bang. 20 tahun 20 baru ada orang curhat masuk TV. Masuk TV. 20 tahun. Memang itu siklusnya tuh. Siklusnya. Kayak Napoli juara tuh kan, 20 tahun kemudian baru dia juara gitu. Dulu banyak yang cerita sampai dia bilang
Bang, saya nih kayaknya apa? Udah nggak bisa hidup lagi lah tanpa tuh. Kas berapa kau nih? Sekolah ke masih? Sekolah bang. Kas berapa? Kas 2 SMA. Ya Allah. Nggak kenyesal bernama. SD, SMP, biaya dia sekolah. Tiba-tiba kelas 2 SMA nak bunuh diri. Cuma gara-gara laki-laki. Gimana ngelapis itu bang? Gimana lapis itu? Abang cerita lah dulu. Dulu tuh ada gak kawan abang tuh pernah bilang, aku nih Dik, kata dia, tak bisa hidup tanpa dia nih, kata dia. Sekarang nih ketemu di Mega Mall, anak 3. Masih bisa ya? Dulu tak bisa hidup. Karena dia sekali ketemu di Mega Mall, 3 anak. Kawan saya ada bang, kisah nyata. Pingsan. Ternyata tak ada macam mana. Iya betul. Kau berkelahi gak sama dapatkan bini kau? Oh iya bang. 4 gak anak? Orang Ambon. Anak balik hari gak bang? Anak Batu. Oh, berlari gak sih? Oh minta bahas. Kita bahas gak sih? Kan tadi bahas Iya, iya, Oh iya. iya, maksudnya aku kau udah. ada Gak ada perjuangan bang. Ada perjuangan. Tak bisa Aku buat film. nangis, aku pernah nangis. Aku Bentar, pernah kau- nangis. Nah, Dadi. belum tahu. Dipaksa. Harus jadi-ada. Ada mesti. Mesti sih. Kalau bisa minta maaf nanti di rumah minta maaf ceritakan. Oh pernah sih. Depan ya. Oh, itu lah tadi Bang Yadi cerita tentang bagaimana futsalnya dan bagaimana dia bercerita bagus, wajar dia tuh penyiar. Iya. Cuman sayang gak nih kalau dia banyak waktu kosong kan? Artinya udah lama gak pernah nyanyi. Gairah ini nih masih ada nggak Masih maksudnya? ada. Udah lama, lumayan. Udah istilahnya, Nah, sekarang ya kan kadang-kadang media- kayak gini media- nih jadi suka lah istilahnya. Buat kayak gini bang, balik media lagi ini kan bisa kak ngobrol-ngobrol. Harusnya. Artinya ternyata abang tuh punya background yang hampir sama dengan media yang zaman sekarang. Iya, harusnya. Berarti 20 tahun yang lalu orang yang dengar curhat Bang Yadi gratis tak masuk TV Bisa nonton lagi bisa nonton. Bisa abang Pendengar- buat. bisa dengar. Ini ide Nostalgia ya. nostalgia. Bagus pula ide. Karena dengar cerita baru 4 tahun. Nah, mana Belum tahu- 2 tahun terakhir. Mana Belum tahu selesai kan? misalnya dia yang komen ini kayak abang-abang yang dulu di 2003. Suara Tommy Bang laki-laki yang suka dengar. Ada nih kisah waktu kami belum sampai muka nih. Banyak ini ya. Apalagi sekarang pasti ada orang ingat Bang. So, abang serah abang tambah tebal tuh kan. Har. Masih ingat aku tuh. Masih enak zamanku tuh. Gue apa tuh? Tapi penyiar zaman dulu kan ada nama-nama beken itu bang. Enggak ke bang? Nggak, Oh, dulu nggak sih ada ya? memang kebetulan Polar itu dia nggak ada pakai nama-nama samaran lah. Iya, Jadi kalau Ilham. Tulisannya kali Bang ya Yadi pakai E. Didit ya Didit. Jadi, Saya Yadi. Yadi istilah gitu kan. Sisi. Jadi nggak ada nih sih, nggak ada apa nama? Nggak ada nama Nggak ada samaran. nama samaran lah, nggak ada nama-nama itu. Dan Yadi juga nggak terlalu jelek. Yes. Iya sih. Ilham Saya- bagus. Nggak ada sembakunya. Iya bang, enggak bang. Saya kenal 2 orang ya di sekarang nih, termasuk abang nih, 2 orang besar nih bang. Iya. Satu besar di musik, Iya. Yadi Nur Salim Yadi. Satu nih kawannya Atta Halilintar. Kalau duduk tuh sama. Sama bang. Duduk Atta. Vincent. Bang, Duduk Vincent. bang abang harus janji nih besar kan tim sepak bola. Kan? Selain futsal ada enggak bang? Apa ada kita nggak yang pengen olahraga? Jadi sebenarnya ada keinginan abang, dan mungkin kemarin abang juga ada bicara sama Bang Laman ya, artinya nggak ada sih istilahnya yang nggak mungkin kita untuk besarkan sepak bola. Cuma dalam 8 tahun terakhir lah, dari 2016, artinya kan udah 7 tahun lah ya. 7 tahun, 2024 kan masuk tahun ke-8. Musim depan kan Kancil masuk tahun ke-8. Dan istilahnya ada keinginan buat bangun sepak bola Pontianak dan sepak bola Kalimantan Barat. Gila. Memang cuma apa yang salah dalam sepak bola kita sampai kita nih istilahnya hanya tahu futsal ya. Jadi sepak bolanya enggak. Ya walaupun abang menganalogikan kalau futsal sama sepak bola itu enggak bisa Bukan dibandingkan. Bisa dikomparasi. Kebetulan dia siapa tadi frontman vokalis kan Frontman. buatin musisi deh kan. Musisi. Kalau kita analogikan musik tuh futsal ini kayak main keyboard tunggal. Ada keyboard, Bisa. sound, cucuk ya, main di bawah main. pohon ini sih. Cing jadi bang ya. Ya kan? Tangan jadi. Jadi. Sementara Tapi kalau sepak bola itu nggak bisa kayak gitu.
Kompleks tuh. Dia macam kayak band. Band lah ya. Ada drumnya, ada keyboard, ada gitar, ada rhythm, ada bass. Apalagi kalau misalnya kita mau enak didengar, berarti kan ada instrumen-instrumen lain lah. Tambahan menunjang ya. Biar ada saksofon segala macam, biar kesannya kayak orkestra. Mewah lah. Yang well lah bang ya. Nah, Well itu ini bisa digunakan di banyak hal ya. kan nggak bisa dibandingkan antara futsal sama sepak bola. Heeh. Futsal itu kalau misalnya kita fokus 1-2 tahun bisa ada hasil lah. Misal kita bina pemain setahun 2 tahun asal dia benar-benar fokus bisa. Jadi Sepak bola setahun 2 tahun masih tidak jadi apa. Kompleks ya. Kompleks tuh. Apa kita dibina kayak sekarang? Iya. Dibina ya belum tentu ya bang ya. Kita bina Pagi di benar-benar. bini. Salah. Jadi posisinya sekarang memang agak sedikit penasaran juga. Baik abang, baik bang Maman. Apa ya? Karena kita tidak ada sarana dan prasarana? Semuanya sih kalau di list memungkinkan. Apakah karena ciptaan lagu Langkah Tulistiwa? Oh, itu tadi pertama tuh. Itu yang pertama kan? Itu sih penyumbang paling besar tuh. Apakah pada saat setelah ada lagu Langkah Tulistiwa, itulah yang membuat feng shui-nya agak turun. Persipon agak Bukan agak turun, memang turun. Karena pakai feng shui Ambon tadi. Karena pakai feng shui Ambon tadi. Iya. Tak cocok dia dengan Melayu tadi. Hah? Atau memang kepengurusannya yang tidak cakap, tidak serius atau segala macam. Apakah Karena tidak ada kompetisi. karena kita ini tidak punya kompetisi yang berjenjang. Ya. Di mana kita ini sebenarnya full kompetisi. Tapi kompetisi yang habis ngangkat piala malam, besok subuh ada lagi. Jadi agak itu bagi abang juga sedikit Nggak yang siap, harus ya. kita evaluasi. Pikiran mereka tuh tidak ada goalnya gitu. Tidak ada treatmentnya, tidak ada kompetisinya. Karena misalnya kayak abang pemain bola, udah pokok malam ini aku juara dengan tim A, angkat piala, besok subuh kan ada turnamen B lagi. Kita ikut Lagi gitu ya. itu pun kadang tidak gabung dengan tim yang sama, dia gabung Beda dengan lagi. tim yang lain. Adaptasi Artinya lagi. bagi abang itu sesuatu hal yang harus dirubah juga dalam apa namanya Pembinaan lah ya. pembinaan. Jadi kalau mau kita bina, sedikit contoh lah kayak di Ketapang. Di Ketapang tuh dia punya liga futsal. Iya. Wow. Oh iya. Ada Liga futsal. weekendnya. Nah, harusnya kayak gitu. Jadi tuh di tim yang sama terus pemain itu sehingga ada latihannya, ada taktikalnya segala Itu baru masuk pembinaan tuh ya. Nah, nanti apakah memang kita ada salah di pembinaan usia dininya, kita nggak punya akademi. Nah, apakah memang ini yang paling parah? Kalau ini memang benar-benar jadi kendalanya, ini agak sulit kok buat abang untuk itu ubah. Kultur masyarakat sepak bola Kalimantan Barat. Apakah kita nih gitu-gitu ya? Habis gitu, nggak ada masa. Sekarang gini kan, untuk orang tua aja nak buat anak dia masuk SSB, Iya. kayak tak percaya gitu bah. Karena kultur sepak bola Pontianak sama Kalimantan Barat ini nggak menjanjikan. Belum bisa dianggap Gitu, Bah. profesi ya bang ya. Dari fanbase-nya atau fansnya ndak ada yang gimana-gimana amat, ndak bisa mengguncang kalbar lah istilahnya gitu. Dari apa legend-legendnya atau apa penikmat-penikmat sepak bola yang tua-tua lah, atau mantan-mantan pemain, mantan-mantan pelatih apa segala macam, itu ndak punya apa kekompakan lah untuk bersatu memikirkannya, satu visi satu misi. Jadi tuh sepak bola tuh kota Pontianak dan Kalimantan Barat mengerikan. Maaf, bukan istilahnya mau campaign atau apa ya, tapi ini abang ngelihat istilahnya apa nih 7-8 tahun terakhir yang membuat sepak bola Pontianak dan Kalimantan Barat tidak ada majunya. Contoh, kita tuh tidak punya fans. Ada Langkah Tulistiwa, ada satu siapa namanya, tapi itu cuma segitu ya. Habis-habis itu ya. Nggak tumbuh dia. Nggak tumbuh. 40 orang, 50 orang nyanyi sih kita bawa spanduk segala macam, tapi cuma 100 orang. Tapi pun kok ramai pun yang ditonton pun tak ada kan? Ya Pak? Yang ditonton pun tak ada kan? Jadi kan kita masih belum tahu nih, yang salah nih yang mana. Apakah karena timnya sehingga supporter tak ada? Apakah timnya ini tak tumbuh karena supporternya tak ada? Tapi pun dulu di terakhir yang aku tonton ya,
Itu bang kita tonton di waktu di Liga 2. Iya. Maksudnya saat dia Persiponnya ndak menang itu ramai yang nonton. Iya. Animonya ramai gitu. Sedangkan itu pun belum tentu menang nggak Belum gitu. tentu. Apalagi kalau dia menang pasti akan lebih Iya. besar lagi gitu. Kalau sorry Bang, kalau Kancil ada dulu sebesar ini baru fansnya muncul atau beriringan Bersamaan. atau fansnya besar dulu baru ini ikut klubnya ikut atau gimana? Kalau dibilang besar dulu baru ada fan, enggak juga. Ada fan dulu dari sikit-sikit Tumbuh sekarang kan? tumbuh. Pontianak Beriringan fans berarti. tumbuh, Kancilnya pun tumbuh. Berarti beriringan, Beriringan. kan dengan makin besarnya klub. Maksudnya gitu maksud gua tadi. Itu maksud aku. Nyinggung ini bang masalah kayak misalnya kan ya, Kancil udah semakin besar nih, fans juga semakin besar. Apakah infrastruktur yang biasa dikeluhkan setiap yang kita tahu lah setiap kita nonton Tuan rumah. jadi Liga tuan Pro. rumah Liga lah ya Pro. maksudnya dari TV dan lain-lain kan selalu hal yang sama di setiap tahunnya bang. Untuk mengatasi kedepannya apakah Bang Edi secara pribadi melihat ini semakin besar ingin punya mungkin Gor sendiri. ke BBK atau Stadium. akhirnya daripada apa? nunggu Kancil Stadium. nunggu yang punya kebijakan yang lama mending buat sendiri aja gitu atau gimana bang? Ya artinya memang kalau kayak Bang Maman mana dia bilang bahwa ada arah ke sana istilahnya arah ke sana tapi kan memang itu tidak mudah ya. Iya, betul. Nah jadi 2024 ini sebenarnya Abang sama Maman juga menunggu jawaban. Maaf, menunggu jawaban bagaimana kultur sepak bola Pontianak dan Kalimantan Barat. Artinya ketika ada sesuatu yang signifikan terhadap perolehan Kancil, ada sesuatu yang baik dalam apresiasi terhadap perolehan Kancil yang istilahnya berdampak kepada support kepada Abang dan support kepada Bang Maman, artinya kita ada modal. Ya. Ada modal, artinya ada dukungan buat Abang dan buat Bang Maman, bentuk dari apresiasi apa yang dilakukan Kancil pada saat ini dan udah fase ini, itu ada modal berarti. Buat bergening, buat bikinkan stadium gitu. Buat kita punya bergening tawar kepada gitu. penguasa Iya. atau kepada orang-orang di Kalimantan Barat lah. Tapi kalau melihat apresiasinya ndak ada, berarti ada PR besar kalau kita mau bangun sepak bola Kalimantan Barat. Terutama kita tak bisa mengandalkan generasi sekarang, kita harus potong generasi, kita didik usia dininya supaya mindsetnya ada dari awal tentang apresiasi, tentang sportivitas, tentang bagaimana mentalitas menjadi seorang pesepak bola, tentang bagaimana kita menjadi penikmat sepak bola, bagaimana kita menjadi supporter. Ya artinya Abang ngefans sama Liverpool, bagaimana fans itu benar-benar menjadi support buat Tim. Ya, membangun bersama lah gitu. klubnya itu. Jadi klubnya itu besar karena supporternya. Iya. Kalau tak ada orang Pontianak beli jersey Liverpool nih, Kecil. ya kan? Iya. Istilahnya Liverpool nih itu Liverpool sana. bisa beli pemain kayak Mohamed Salah dan Iya, segala macam. Ada juga sumbangsi orang Pontianak karena dia beli jersey. Iya, yang asli. Jersey asli, kayak Kak Bi, jersey asli. Nyumbang nggak Kak Bi itu 800.000 untuk Liverpool. Luar biasa. Biasa kita untuk Magic tak, Di? Oh iya. Untuk Liverpool ya. Untuk Liverpool ya. Anfield deh. Lain ya. Ini ya. Anfield. Nah, satu nah. Kalau nanti ternyata apresiasinya nggak ada, kita ngelihat nggak bagaimana nggak? Artinya orang bola tuh bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke situ, tak ada apresiasinya. Ya, yang dukung pun cuma 100-200 orang Pontianak fansnya, hanya sekedar Pontianak fans, dan Pontianak fans tidak bisa tumbuh kembang lebih besar lagi dari sekarang. Wajar dong kalau misalnya siapapun penguasa, aku mau buat kapasitas 3.000 Gor Pangsuma jadi 10.000 untuk apa? Iya. Nggak ada orangnya, cuma 100 orang. Iya, itu pun gratis masuk ya. Itu pun pengen masuk gratis Iya, aja. masuk gratis. Tak bayar ya. Duduk samping. SSA misalnya, mau dipulkan tribunnya, Yang nonton mau siapa dibuat gitu, 40.000 kayak Gelora Bung Tomo. Yang ada sekarang ya tiket 30.000, 40.000 demo mau gratis. Oh. Habis itu udah nak 10 menit lagi mau habis baru masuk. Betul. Dan itu Tak- masuk pakai nama ini lagi. Nanti yang pas omongan ini jadikan thumbnail Thumbnail YouTube TikTok ya, potongan TikTok. Biar viral. Biar masuk TV bukan. Ini fakta. Jadi Nah, masih tapi justru itu Iya, bagian ini nih yang harus kau biar nanti orang nengok kan. Iya, biar penasaran nonton. Apa sih Bang Edi ngomong betul? Bang. Biar sampai ujung. Kami ini patah dua, Bang.
patah dua. Kalau orang di Surabaya tuh tak bisa nonton timnas masuk ke Piala Dunia. Kami ini jangankan Piala Dunia, tim sepak bola kami tak bisa dua lah patah. Dua. Kan timnas kan mau Piala Dunia atau rumah di Surabaya. Dia cuma kecewa itu aja. Tak jadi. Tapi masih bisa nonton Persebaya. Masih bisa nonton Persebaya. Kalau kita nih tak bisa Nggak bisa nonton nonton timnas. Pas bisa nonton Persipot. Patah dua, Bang. Makasih nih. Tapi sekarang gitu udah ada kancil dah. Iya Setidaknya kancil. ada. Tapi kan tuh Bang, dengar tadi itu Bang Maman cerita tuh. Kayak siapa tuh? Bang Maman, Bang Yadi. Ana nih Bang, tenyang-nyang Bang Maman enggak ini cerita nih. Masuk nih. Masuk. Memang well beliau. Minta telepon nih Bang. Hah? Minta telepon gitu. Gila berarti kau kenal Bang Maman dua kawan anak masuk TV One Bang. Iya kan? Satu Tommy, satu Bang Maman. Oke. Nah kalau aku sih ngeliat bagaimana Bang Edik bercerita tuh apa dengan masih semangatnya dia ngomong di itu. Aku kayaknya harus. Anda aku ya. Nggak usah kita tanya harapan Bang Yadi lah. Kita udah dengar tadi. Iya, Bang Yadi pengen ini, pengen itu. Kalau aku pribadi, harapan aku ke Bang Yadi satu, beliau bikin ruang sendiri kayak gini. Ngobrol-ngobrol. Karena aku yakin ini kan baru ngomongin 4 tahun perjalanan beliau nih. Masih ada 3 tadi. Masih banyak. Masih ada 4 lagi. banyak. 4 lagi kan. Nah, belum mundur jauh-jauh Iya, ke belakang betul. lagi. Penyiar Semangatnya, segala macam. Dia harus punya ruang, beliau harus punya ruang kayak Kanal. gini. Lagi, kayak kita. Iya. Terserah lah abang mau bentuknya apa. Suara doang atau apa itu gitu. Tapi aku pengen dengar cerita abang lagi, gagasan abang lagi kayak gitu. Kedua, menurut saya harapan saya selesaikan lo urusan perkancilan ini. Bawa lo kita sampai juara bang, harapan saya. Nah, Akhirnya kita ketemu lama-lama Singapura biar enak, enggak tahu aku biar ada hegemoni yang berbeda ya ke pulau-pulau yang lain kayak gitu. Oh, Pontianak punya tim futsal juara kayak gitu. Sama kalau bisa akademinya boleh nyebar ke kabupaten kota yang lain. Biar kawan-kawan yang dari kabupaten kota lain itu pun kan pasti punya potensi yang oke gak kayak gitu. Mana tahu kita bisa kalbar ya full gitu timnya gitu, nggak perlu nyomot dari mana gitu. Semakin banyak potensi-potensi. Yes, jadi dream teamnya tuh benar-benar dari kalbar. Walaupun mungkin adalah nanti campuran dari yang lain, tapi ada kontribusi dari daerah lainnya. Jadi bukan kancil ini bukan cuma punya Pontianak lah bahasanya kayak gitu. Kan kesannya hari ini tuh sebenarnya saya yakin Kancil ini punya Kalbar kok menurut saya. Tapi kesannya hari ini tuh Kancil cuma punya Pontianak kesannya ya Bang ya. Nah mungkin itu kalau misalnya ada akademi di daerah-daerah lain tuh bisa membuat Kancil ini jadi punya Kalbar secara utuh gitu. Kalau menurut saya itu harapan saya ke Abang. Gitu. Amin. Iya. Bang, Lain memang karena TV One-nya. orang masuk TV One nih Bang, ngobrol bagus. Ini Bang apa? Karena Bang Yadi ini apa namanya sukanya well kan? Well itu dulu. Ini well-nya apa sih? Sukanya well. Pertama suka bola. Orang suka biasa kalau ada dengar kecil-kecil nih orang dari dulu tuh suka ya. Timnya biasa Italia karena nonton cuma Italia Bang. Iya. Karena channel lain. Abang ada Liga Inggris lah awal-awal suka pertama anak Barca langsung tada anak Liverpool. Ya lah. Nah, itu ya udah kan. Karena Abang udah connect nih apa bola kan. Bola Dia ini dari tadi kan well. Tadi sempat gak abang pikir apa ke ini nanti dikirim ke direksi WHW ya kan? Dari nyebut well terus. Katanya. Oh gitu kok ya mainnya ya. WHW itu apa gitu? Well meaning. Oh, anak well pokoknya. Tadi pikir apa ke video ini kirim ke WHW ya kan? Kan Bang. Dari tadi well terus. Kebetulan WHW itu singkatannya dari well. Harvest winning. Oh, udah anak well dah. Anak well udah. Kirim ke direksi WHW udah pasti Udah lagi well. Ini Bang Maman, ini WHW kalau dikirim video ini nih udah pasti kontrak 10 tahun. Allah Di gerobak gua tingkat 4 nih di. Bang, anak tanda hitam lagi Bang, jago mana-mana asal. Kan tadi well aku bingung well apa ke well ini dia nak nyebut singkatan WHW. Soalnya well Bang, abang suka bola, abang suka musik, tadi suka Dewa. Inggris kalau luar negeri suka band apa Bang? Queen. Queen yo Ogi sama Dani Bang. Dani ngomong sebenarnya orang gede Bang. Gila. Tapi ngutip yang Bang Tommy bilang boleh sih Bang. Kalau Boleh. Abang pengen emang harus disalurkan sih. Kadang Siapa tahu kita mungkin tahu enaknya ya kan, enaknya Kancil. Dan Kita siapa tahu tahu mungkin dari kawan-kawan pengen bercerita ke Bang Yadi. boleh. Sharing-sharing gitu kan maksudnya.
yang udah menjalani prosesnya dari 7 tahun, 8 tahun. Betul. ya. Siapa tahu pengen ya ngobrol lebih banyak. Aneh, tak Harus ada sih. faedahnya ada yang dengar bang. Coba ente kasih tahu namanya siapa bagus ke kiri Bang Kalau Yadi misalnya ini. Bang Yadi, kalau misal butuh apa? Kalau kita kan iya nih. Oh iya, misal Bang Kalau Yadi. Bang Yadi kau kasih tambah nama di. Apa gue ya? Nah belum ada. Aku- nih. Kalau nama-nama Tommy biasanya bagus. Anak kurang. Gila kita minta tuh hari ya tekannya anak belum bisa kok nama. Kalau di kepala aku sih apa ya? Hari-hari sih, hari-hari Hari-hari. kalau aku. Tapi enggak kan terserah Iya. beliau. Am sih bagus. Kalau aku sih Karena hari nama beliau, Iya. hari itu hari-hari, mesti obrolan hari-hari. Kan gitu bikin saran. Nama apa nih? misalnya abang bikin acara. bisa buat acara nih kan. Apalah enak. Ah bang boleh itu bang. Ngobrol ini. Acara apa? Ngobrol-ngobrol kayak gitu. Anak nih bang gini-gini ada yang dengar bang. Bini anak pada cemburu. Maksudnya kayak podcast-podcast gini. Live Instagram ya ke atau apa terserah lah, yang penting abang ngomong Kalau ya. Bang Yadi kan tadi identik dengan 88 mungkin apa ya? Ngobrol Ngobrol 88 gitu. ngobrol apa? Oke sih. Ah. Ini gacor. Ini kalau Singapura tahu nih. Besar sponsor Singapura Terus ada nih. cewek samping. Kalau masalah nama Bang Yadi mungkin lebih baik. Karena nama anak keren-keren tadi. Oh, iya. Muhammad Gerat, Muhammad Salah kok nama anak yakin. Apa tadi? Bakso Apa tadi yang 88 tadi apa? Namanya? Ngobrol Ngobrol 88. Ngobrol 88. Berarti kalau share di Instagram tuh, Nah. link gacor. Larinya ke YouTube. Nanti itu bisa. Tetap Singapura sponsor nih. Iya kalau nama Bang Yadi bisa lah. Nah, Tapi kami Bang berempat nih dukung abang untuk buat kayak gini-gini. Yang lain-lain udah dukung lah, tak akan ada penikmat apa bit-bit anak. tapi asik sih, udah lama sih di silat ada gini. Iya, Bang. Ada sih kemarin beberapa minggu yang lalu ya, bulan lalu lah. Nggak sengaja pas 2 bulan dah ya, pas kancil terakhir, match terakhir, nah itu abang diundang lah sama si Bernard masuk iya, di iya. Ada yang menonton tuh Bang? podcastnya futsal tuh ngomong tentang futsal. Enak sih, tapi ternyata di sini lebih enak. Bang, di sana kamera goyang-goyang. Ini aman. Ini lain Bang. Hah? Di sana Kak kerabu-kerabu. Di sini kan luwel Bang. Ini Ini kalau misalnya di branding sama WHW lebih mahal lagi. jelas itu. juga. Itu syutingnya di sana Jo. Di ini Kendawangan. Kendawangan lah. Di gerobak kok siapa yang jaga? Udah itu gampang. Itu urusan gampang. Gila. Ini betul nih. Karena dunianya pas Bang. Ngomong Tommy ya Bang. Domi kan cloningan abang 20 tahun kemudian nih Tommy. Bang Yadi kan 2003. Nah, Aku 2023. Tommy 2023. Masuk TV One. Iya. Nah, ini cloningan Bang Yadi nih Tommy nih. Curhat tapi berbayar. Abang nih kasih gratis dengarkan visi misi abang. kok bisa? Semangat. Maksudnya Misi dengan semangat. lomba kau. Semangat. Daripada kayak Aldi Taher. Nggak Oh, apa-apa. iya, Nah, iya, anak, iya. pokok kata Sama orang. sih, kata orang- Gagasan. Gagasan. Kan visi-misi. Apa brainstorming. Closing. Closing. Nah, closing lah lu. Closing Ini dong. loh penutup dari Bang Edi loh. Sejam lebih lah gitu. Nah, Bang, anak durhaka Bang kalau anak closing karena abang dulu penyiar. Iya. Kan, nah. Berarti ini tinggal nih. Ah, gitu. Beliau sendiri. Dia sendiri. Nah, kita tes loh. Kita tes. Bang, ini semua ini. Boleh. Ini Bang, beat Ana Bang. Beat Ana. Boleh. Benar-benar ditinggal ya. Jadi tadi kok kita pikir-pikir ide untuk jadi host podcast asik juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya Papa bisa ngobrol, mana orang tadi ya. Nah, kalaupun seandainya kita kepikiran buat podcast ya, artinya kita coba ke depannya bicara tentang hal yang baik-baik lah untuk Kota Pontianak, untuk Kalimantan Barat. Karena kalau Pontianak dan Kalimantan Barat ini sebenarnya kalau yang kaya-kaya banyak sebenarnya, yang keren-keren banyak sebenarnya, tapi penting buat kita untuk coba buat menghadirkan obrolan-obrolan yang baik lah, karena mencapai proses-proses yang disebutkan tadi kan pastinya ada pemikiran-pemikiran yang baik, ada langkah-langkah yang baik,
Dan banyak sebenarnya talent-talent yang ada di Kota Pontianak dan di Kalimantan Barat yang kita bisa ambil ceritanya, kita bisa lihat konsep pemikirannya, karena itu penting buat anak-anak muda di Pontianak dan Kalimantan Barat. Dari mana kita bisa bangun sumber daya manusia anak-anak Kalimantan Barat dan Pontianak kalau mereka tidak mendengar dan tidak melihat bagaimana perjalanan orang-orang baik sehingga mencapai pada proses baiknya. Nah, mungkin kita coba buat obrolan baik. Keren gak sih kayak gitu? Boleh. Ini nomor Rebel Kamel. Ini lebih bisa kayak Kamel on tuh, Jo. Bisa dah, bisa. Tepak gitu nih. Oh, benar. Bisa dah, well dah. Well dah, ya. Bisa. Apalagi kita buat dengan well. Dengan Well. Well tuh sebenarnya, coba lo. Itu bisa jadi judul podcast tuh. Well tuh apa artinya sebenarnya? Baik. Well tuh di segala Well hal apa yang well? Oke. Well, udah ada lawan apa karena sebut ya. Well, tuh baik. done. Nice, good. Pokoknya segala hal yang bagus tuh well. Well, good. Iya. Biar apa namanya dapat brandingan WHW nih. Kita ambil dari well tuh. Tapi kalau misalnya kita pikir well cash agak tak nyaman. Well Apa tadi cash. kau bilang good ya? Nice, good. Good. Well, Bahasa selain well apa selain well? Good. Good. Atau nice ya? Nice. Well, nice, cash. bro, gitu Coba kan. tes lo, nice cash. Nice cash kurang. Goreng. Kembali lagi. Coba well cash. Well, cash kurang. Bilang. Coba Nice. sekali lagi. Nice. Good. Coba. Good cash. Selamat datang di Good cash. Boleh bang? Itu saya ada. Jadi well ke good. Anak bisa apa nih pakai apa nih? Selamat datang di Good cash. Untuk co-host sih. sih. Anak siap sih pakai lakban gini nih. Nah ini kayak paten good cash tadi. Good cash ya. Good Oke. cash. Nanti kita bilang sama direksi WHW, ngapa pula jadi good cash? Diawali dari well tadi. Well harvest winning. Well, good. Good cash. Oke. Boleh tuh berarti ya. Dicatat. Ditunggu ya, Good udah cash, nak. obrolan orang-orang baik untuk hal-hal Oh, yang good. baik. Karena good ya. Nah, Good cash, obrolan orang baik untuk orang-orang baik. Enak. Atau good cash, obrolan yang baik-baik. Pokok guru yang baik-baik. Iya bang. Oke, boleh. Tak tage sama abang nih, kata ada tayang. Buat dah. Iya lah, Harus jadi boleh. nih bang. Boleh, Gila, boleh. mantap Jadi sama kau nggak- bit Ana nih. Apa kau jadi ngaruskan orang pula apa? Gila. Nama Gitu bayi ya. Ana nih. Gila. Kita yang masih kemang kempes Nah nah. ini kan tuh WHW nih. Oh, Bukan apa nih. Oke lah, makasih lah Bang Edi. Oke, Masih Bang sama-sama. Edi. Sama-sama. Ayo bang, Makasih masih bang. Episode kedua. Episode kedua nih, abang. Di season orang- 4. Season